Halo rekan-rekan pendidik, nah kita langsung aja ya masuk ke pembahasannya. Hari ini kita bakal bedah tuntas aturan hukum yang super presisi di balik bendera kebangsaan kita. Sekaligus mengungkap peran filosofisnya yang luar biasa buat pendidikan karakter di sekolah Anda. Ini dia peta jalan kita hari ini, mulai dari makna bendera, aturan ukuran resmi, standar untuk sekolah, checklist upacara, sampai hubungannya dengan pendidikan karakter. Kita mulai dari bagian pertama ya, makna bendera. Nah, sumber kita ini jelas banget ya mendefinisikan sang merah putih itu sebagai simbol tertinggi identitas negara kita. Ini tuh lambang kedaulatan dan kehormatan Republik Indonesia loh. Karena statusnya yang benar-benar fundamental ini, ya jelas dong penggunaannya nggak bisa dan nggak boleh sembarangan. Pokoknya tiap kali bendera ini berkibar, ada bobot identitas bangsa yang dibawa di situ. Lanjut ke bagian kedua, aturan ukuran resmi. Kalau ngomongin fakta hukumnya, fondasi utamanya itu ada di sini. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Bayangin aja, undang-undang ini ngatur dengan sangat detail, mulai dari bentuk, ukuran, warna, sampai tata cara penggunaannya. Dan ingat ya, regulasi ini adalah hukum positif yang masih berlaku penuh sampai detik ini buat ngatur bendera kita. Coba deh perhatiin rasio matematis yang super krusial ini. Kita tuh nggak bisa main tebak-tebakan soal ukuran loh. Bendera negara itu hukumnya wajib berbentuk persegi panjang dengan rasio yang presisi banget, yaitu 3:2. Jadi kalau misalnya panjang bendera itu 180 cm, nah lebarnya tuh mutlak harus 120 cm. Harus benar-benar akurat. Percaya nggak percaya, hukum kita tuh bahkan sampai ngedikte ukuran buat konteks yang benar-benar spesifik. Ukurannya bisa beda jauh banget dari yang raksasa berukuran 200 x 300 cm buat dikibarkan di Istana Negara, sampai yang paling mungil 10 x 15 cm buat ditaruh di atas meja kerja. Betul banget, bahkan bendera di meja kepala sekolah Anda pun udah ada standar hukumnya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, standar bendera untuk sekolah. Terus apa sih artinya aturan ini buat praktik di lapangan sekolah Anda? Nah, pas lagi nyiapin upacara, perhatiin dua hal ini ya. Anda wajib secara ketat pakai bendera ukuran 120 x 180 cm kalau di lapangan luar ruangan. Tapi misal acaranya pindah ke dalam ruangan, pastiin Anda pakai ukuran yang sedikit lebih kecil yaitu 100 x 150 cm. Kita lanjut ke bagian keempat, checklist upacara sekolah. Saya saranin banget sih Anda screenshot daftar pemeriksaan komprehensif dari sumber kita ini, biar sekolah kita siap dan sesuai aturan pas hari Senin atau pas perayaan 17 Agustus kan. Di sini tuh dicakup semuanya, mulai dari ngunci rasio 3:2 tadi, mastiin benderanya bersih, tiang dan talinya kokoh, sampai petugas pengibarnya juga harus paham protokol. Dan satu poin yang gak kalah penting, bendera negara tuh sama sekali gak boleh diperlakukan cuma sebagai dekorasi atau hiasan biasa ya. Oke, kita sampai di bagian kelima dan terakhir kita, bendera dan pendidikan karakter. Sampai di sini, Anda mungkin mulai mikir, kenapa sih kita mesti repot-repot obsesi sama dimensi, sentimeter, dan aturan-aturan yang kelihatannya kaku banget ini? Apakah ini cuma soal teknis atau birokrasi doang? Nah, yang menarik tuh di sini, menegakkan standar ini ternyata bukan cuma soal urusan birokrasi yang kaku. Justru, membiasakan penggunaan bendera secara benar itu adalah bentuk pembelajaran kontekstual yang luar biasa. Ini tuh bisa ngubah rutinitas seremonial biasa jadi pelajaran nyata yang benar-benar bisa dirasain sama siswa. Soal kedisiplinan, tanggung jawab, gotong royong, dan pastinya rasa bangga berbangsa. Sebagai penutup nih, saya pengen ninggalin satu pemikiran yang cukup mendalam dari sumber kita. Kadang-kadang, pendidikan itu dimulai dari cara kita memperlakukan merah putih. Jadi coba kita renungin bareng-bareng ya, mungkinkah fondasi sebenarnya dari rasa nasionalisme anak-anak didik kita itu secara harfiah justru dimulai dari seberapa teliti dan hormatnya mereka pas lagi megang selebar kain merah putih ini?